Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh kebudayaan India di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Unifah Runisa dari kelas 10 MIPA 6, nomor urut absen 12. Perkenalkan, nama saya Fatia Amalia Aldini, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Imedia Solom Saukat dari kelas 10 MIPA 6, absen 21. Perkenalkan, nama saya Indah Mulia, saya dari kelas 10 MIPA 6, absen 22. Saya Fania Ayu Nurulita, nomor absen 35. Nah, sebelumnya, aspek apa aja sih yang bakal kita bahas? Ya, yang pertama ada aspek agama atau sistem kepercayaan, kemudian yang kedua ada aspek bahasa dan tulisan, yang ketiga ada aspek sosial dan organisasi masyarakat, yang keempat ada aspek ekonomi, kemudian yang kelima ada aspek ilmu pengetahuan, yang keenam ada aspek teknologi dan peralatan, kemudian yang terakhir ada aspek kesenian. Sistem kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme, dan juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadilah akulturasi. Contohnya, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi. Bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Aspek ketiga, sosial dan organisasi masyarakat. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu dari yang terendah ada kasta Sudra, yaitu kasta dari golongan masyarakat yang melaksanakan profesi dengan mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan bakat ketekunannya. Contohnya adalah buruh, tukang, pekerja kasar, petani, nelayan, penjaga, dan lain-lain. Kemudian yang di atasnya ada kasta Waisya, yaitu kasta dari rakyat yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri. Contohnya adalah petani dan pedagang. Kemudian ada kasta kesatria, yaitu kasta dari bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, dan pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Contohnya ada raja, bangsawan, dan prajurit. Yang terakhir dan kasta tertinggi yaitu kasta Brahmana. Kasta Brahmana adalah kasta dari orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual. Contohnya adalah sulinggi, panita, dan rohaniawan. Next, kita masuk ke subbab organisasi sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua kelompok atau individu yang telah mengadakan interaksi sosial dengan intensif. Terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan sosial tersebut. Nah, kelompok sosial ini terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Kelompok sosial sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kelompok sosial primer, yaitu ditandai dengan adanya hubungan individual yang bersifat personal, mendalam dan intensif, serta tidak menghitungkan penghasilan finansial. Contohnya adalah keluarga, paguyuban, RT, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelompok sosial sekunder, yaitu himpunan manusia yang terangkum dalam suatu wadah atau tempat formal berdasarkan kepentingan dan motivasi masing-masing. Contohnya adalah organisasi, sekolah, dan lingkungan kerja. Lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Organisasi sosial berdasarkan kajiannya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu satu sebagai sekumpulan orang, yang kedua sebagai proses pembagian kerja, dan yang terakhir sebagai sistem kerjasama. Sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Sejarah sistem ekonomi Indonesia. 1. Masa demokrasi liberal.
tahun 1950 sampai 1959. Perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. 2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme. 3. Masa demokrasi ekonomi tahun 1967 sampai 1998. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. 4. Masa demokrasi Pancasila tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Sistem ekonomi Pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan adanya peranan yang jelas antara badan usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pengaruh kebudayaan India di Indonesia dalam aspek ilmu pengetahuan. Wujud alkulturasi dalam bidang pengetahuan, salah satunya yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, tahun dalam kepercayaan Hindu. Menurut perhitungan, 1 tahun Saka sama dengan 365 hari dan perbedaan tahun Saka dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh, misalnya tahun Saka 654, maka tahun Masehinya 654 ditambah 78 sama dengan 732 Masehi. Pengaruh kebudayaan India di Indonesia dalam aspek teknologi dan peralatan. Salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Seni bangunan candi tersebut memang mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India. Karena candi di Indonesia hanya mengambil unsur teknologi pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang membuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan. Sebagai contoh yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur salah satu dari 7 keajaiban dunia dan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram. Hal ini membuktikan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang tinggi pada masa itu. Yang ketujuh yaitu kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, seni bangunan, dan seni pertunjukan. 1. Seni rupa dan seni ukir. Dibuktikan dengan ditemukannya relief-relief cerita Sang Buddha pada Candi Borobudur atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Dan sekarang, relief-relief tersebut dijadikan hiasan pada bangunan seperti yang terdapat pada Pustaka Wilayah yang terdapat di Provinsi Riau. 2. Seni sastra. Bahasa Sanskerta yang berasal dari India juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia, seperti prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Tidak hanya itu, kitab-kitab yang dibuat pada zaman tersebut juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Seni sastra berbentuk prosa dan tembang atau puisi. Tembang Jawa kuno umumnya disebut kakawin, yang iramanya didasarkan pada irama dari India. Berdasarkan isinya, kesusastraan tersebut terdiri atas kitab keagamaan, yaitu tutur atau pitutur, kitab hukum, kitab wiracarita, yaitu kepahlawanan, serta kitab cerita lainnya yang bertutur mengenai masalah keagamaan atau kesusilaan serta uraian sejarah seperti Negara Kertagama. 3. Seni bangunan. Yang menjadi bukti berkembangnya budaya India di Indonesia adalah bangunan candi. Dasar bangunan candi merupakan hasil pembangunan bangsa Indonesia
pada zaman Megalitikum yang berupa punden berundak-undak, kemudian mendapat pengaruh dari kebudayaan India sehingga menjadi wujud sebuah candi. 4. Seni pertunjukan. Pertunjukan wayang merupakan salah satu kebudayaan asli Indonesia, dan pertunjukan wayang tersebut sangat digemari, terutama oleh masyarakat Jawa. Wujud akulturasi dalam pertunjukan wayang tersebut terlihat dari pengambilan lakon cerita dari kisah Ramayana maupun Mahabharata yang berasal dari kebudayaan India. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.